Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Rema Emmanuel pada pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tenang dan Damai dalam Keluarga. Tenang dan damai dalam keluarga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam dunia yang penuh hiruk pikuk yang kita alami sekarang ini, yang mana banyak keluarga kehilangan damai, banyak keluarga kehilangan sukacita, tidak ada tenang dalam hidupnya. Itu tidak lain adalah karena kita diperhadapkan dengan banyak tekanan, banyak masalah, baik itu tekanan dalam pekerjaan, tekanan tentang ekonomi, tekanan tentang kebutuhan hidup kita dalam keluarga, lepas keluarga pribadi, lepas pribadi, hari lepas hari. Itulah keadaan kita sedang hadapi, sehingga kedamaian itu tidak kita sulit untuk diperoleh, dan seringkali kita tidak mengalami tenang dan damai dalam keluarga. Keluarga Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk tetap menjaga kedamaian dan ketenangan itu. Dalam keluarga tentu ini pergumulan besar karena kita dipanggil untuk itu. Damai dan tenang itu bukan berarti kita tidak ada masalah. Ada masalah, ada pergumulan, akan tetapi ada masalah dan tekanan itu kita bisa hidup tetap tenang, hidup tetap damai di dalam diri kita, di dalam keluarga rumah tangga kita. Sekarang mari kita melihat bagaimana menghadirkan damai dan tenang di dalam keluarga. Damai dan tenang itu dipengaruhi oleh kedewasaan di dalam pribadi, di dalam keluarga, bahkan setiap orang yang ada dalam rumah tangga. Jadi ditentukan kedewasaan dalam kehidupan. Jadi sikap hati masing-masing keluarga itulah yang menentukan bagaimana seseorang itu dewasa atau tidak. Jadi kedewasaan itu sangat mempengaruhi sikap hati seseorang. Sikap hati yang menghormati Tuhan, sikap hati yang dipimpin oleh Tuhan, itu sangat mempengaruhi kedewasaan seseorang. Jika seseorang itu dekat dengan Tuhan, jika seseorang itu takut dengan Tuhan, maka sikap hatinya sangat dipengaruhi dan mengakibatkan dia semakin dewasa dalam menghadapi kehidupan yang sedang dijalani. Gangguan dalam kehidupan kita pasti ada, seperti marah, emosi, atau gangguan yang lainnya itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tetapi sikap hati yang dipimpin oleh Tuhan itu akan menjaga seseorang, sehingga di tengah-tengah pergumulannya, walaupun sedang emosi, sedang marah, dan tantangan masalah yang lain, ia tetap dewasa menyikapi hidupnya. Sikap hati yang baik akan menentukan kata-kata dari seseorang ketika ia sedang emosi, sedang marah, sedang menghadapi masalah. Jadi kedewasaannya akan menentukan sikapnya juga, maka kata-katanya akan terkontrol, akan terjaga. Kata-kata apa yang dapat diucapkan ketika sedang marah, kata-kata apa yang tidak boleh diucapkan ketika sedang marah. Ini sikap hati menentukan, dan sikap hati itu bisa terjaga ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita takut akan Tuhan, itulah yang memimpin kita. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin terjagalah hati kita, sikap hati kita semakin baik. Banyak keluarga retak itu bukan karena tidak ada uang, akan tetapi tidak ada damai dan ketenangan dalam hidupnya. Itulah sebabnya banyak orang keluarga itu menjadi retak. Uang tidak dapat memberi kedamaian. Kedamaian itu hanya diperoleh ketika sikap hati yang baik dan dewasa, dan sikap hati yang baik dan dewasa itu hanya ditentukan oleh hadirnya Tuhan di dalam seorang suami, di dalam seorang istri, atau di dalam seorang anak-anak dalam keluarga rumah tangga. Jadi hadirnya Tuhan itu akan menentukan sikap hati seseorang, dan itu membuat dia semakin dewasa dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari. Demikianlah renungan pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita.